ورسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ikhwani wa akhwati rahimahni Allahu wa iyyakum. Teman-teman kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita mengucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita. Pada malam yang mulia ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, yaitu masjid Allah. Nabi SAW menyebutkan di dalam sabdanya, ahabbul biqa'il ardi ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjidnya. Wa abghaduha aswaquha. Dan yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya. Maka kita bersyukur kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah, termulia, yang sempurna akhlaknya, yang mengajarkan kepada kita segala kebaikan yang dapat menghantarkan ke dalam surga, kecuali beliau pasti telah memberikan petunjuk dan pengarahan kepadanya dan memberikan peringatan dari hal-hal yang dapat menggelincirkan manusia ke dalam neraka. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita, kitab Al-Wajibat Al-Muhattamat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah. Kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimatu Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Kitab Al-Wajibat, hal-hal yang diwajibkan untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Kitab ini adalah kumpulan dari beberapa risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disusun oleh Al-Imam Al-Qara'awi. Baik, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala aslud dini wa qawaidatuhu. Sudah sampai situ? Kemarin sudah selesai, usul salasa sudah selesai? Belum ya? Baik, ulangi dari awal nggak apa-apa. Usul salasa. Al-usul salasa. Ya. Al-usul salasa allati yajibu 'ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budin siwahu. Wa idza qila laka ma dinuka faqul dinil islam wa huwa istislamu lillahi bi tauhidi wal inqiyadu lahu bi ta'ati wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Wa idza qila laka man nabiyyuka faqul Muhammadun ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun min al-Arabi wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim alaihima wa ala nabiyina afdhalus sholatu wa taslim. Baik, beliau mengatakan al-usulu tsalatsa, tiga landasan pokok allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, yang wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun wanita, ma'rifatuha, untuk mengetahuinya. Yang pertama beliau mengatakan ma'rifatul 'abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Tuhannya, wa dinahu, mengenal agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Syekh di sini mengatakan al-usul, usul asal katanya dari kata aslun yang berarti ma bunya alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Dia adalah sebuah landasan atau pondasi. Ats-tsalatsah, 3 hal yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Pengetahuan di sini adalah berdasarkan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib di sini wajib aini, karena wajib itu ada wajib yang kifai, ada wajib aini. Maka wajib di sini yang diinginkan adalah wajib ain. Artinya seseorang tidak boleh tidak tahu tentang hal ini, karena ini adalah perkara pokok dalam agamanya. Bagi yang tidak mengetahuinya tanpa memiliki udzur syar'i, maka dia berdosa, meninggalkan kewajiban yang harus dia pelajari dalam agamanya. Bagi setiap muslim dan muslimah, yang diinginkan muslim dan muslimah yang sudah mukallaf. Yang sudah mukallaf. Seseorang tidak dikatakan mukallaf kecuali dia sudah baligh. Seseorang tidak dikatakan baligh kecuali ada 4 hal dari tanda itu. 1 dari 4 hal tersebut apabila ada pada dirinya, berarti dia sudah baligh. Yang pertama, bagi wanita adanya haid atau nifas. Yang kedua, bagi laki-laki dan wanita keluarnya mani, baik dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar, yaitu bermimpi, mimpi basah. Apakah dia junub ataukah dia mimpi basah, ataukah dengan cara onani, atau dengan cara berfikir kemudian mengeluarkan mani. Maka dengan 1 tanda itu dia berarti sudah dianggap baligh. Atau dengan tanda yang lain, tumbuhnya bulu kemaluan di sekitar kemaluannya. Atau dengan tanda yang lain, yaitu usia mencapai 15 tahun. Apabila ada 1 dari 4 tanda tersebut, maka orang itu sudah menerima taklif, tanggung jawab beban hukum syariat. Itu artinya baginya wajib untuk mempelajari perkara pokok ini. Perkara pokok ini adalah perkara yang wajib aini, nggak bisa digantikan oleh orang lain. Ini yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Syekh di sini bukan dari pendapat beliau sendiri. Kewajiban itu bukan didatangkan dari lisan beliau, bukan. Tetapi beliau mengutip dari firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disebutkan di dalam hadis yang sahih yang disebutkan Imam Bukhari dan Muslim dari Barra bin Azib radhiyallahu an, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kondisi manusia dicabut nyawanya. Kemudian dalam proses pencabutan nyawa tersebut, kemudian ruh diangkat ke langit sampai nantinya dimasukkan ke dalam kuburan. Kemudian dia tanya tentang 3 hal. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wama dinuka? Apa agamamu? Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Ini hal yang mesti diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, tentu yang sudah baligh. Untuk orang-orang yang beriman, nantinya akan Allah mudahkan untuk menjawab, bukan karena hafalan, bukan karena kecerdasan, tapi karena keimanan yang melekat di dadanya dan dipraktekkan dalam hidup dan kehidupannya. Allah katakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan tetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia pada saat sakaratul maut, menjelang kematiannya, malaikat pencabut nyawa akan memberikan kondisi yang sangat menyeramkan dan takut, sehingga ketika sakaratul maut, ketika kematian tersebut ada sakaratnya, ada hal-hal yang menegangkannya. Nabi mengatakan inna lil mauti la sakarat. Setiap orang yang mau mati meski ada kondisi yang menakutkan, kondisi yang menegangkan, bagaimana tidak dia melihat malaikat dengan wujud aslinya, dan malaikat maut yang sementara ini selama hidupnya dia tidak melihatnya. Kan tentunya demikian, itu kondisi yang sangat menakutkan. Untuk orang-orang yang beriman, Allah katakan dalam firman-Nya,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah dengan ucapan tersebut, dengan amalan-amalan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat dengan berkata alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu juga jangan bersedih. Ini dihibur di dalam kondisi sakratul mautnya, ketika dia berhadapan malaikatul maut. Ada malaikat yang menghiburnya untuk menenangkan dirinya. Jangan takut sesuatu yang akan terjadi padamu setelah kematianmu, dan jangan engkau bersedih dengan sesuatu yang akan engkau tinggalkan setelah kematianmu. Ya, dan janji Allah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Itu untuk orang yang beriman. Dia akan dikuatkan ucapannya di dunia, sehingga akan digiring untuk mengucapkan kalimat yang baik dalam akhir kehidupannya. Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang penutup akhir kehidupannya dengan ucapan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Itu dikuatkan keimanannya, ditetapkan ucapannya di dunia. Ketika sakratul maut, dia bisa mengucapkan kalimat yang mulia tersebut. Kalimat itu bukan kalimat yang diucapkan di lisan saja, bukan. Tapi diucapkan di lisan, diyakini dengan hati, dipraktekkan dengan amalan. Sehingga di akhir hidupnya dia bisa menutup dengan kalimat tersebut. Karena banyak manusia, ribuan bahkan jutaan kali dia ucapkan kalimat itu, di akhir hayatnya dia tidak mampu mengucapkan kalimat tersebut. Ini menunjukkan kalimat itu bukan hafalan, tapi kepada amalan dan praktek dalam kehidupan, dalam beragama, keyakinan. Baik, itu di dunia. Adapun di akhirat, nanti dia akan ditetapkan keimanannya. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika di akhirat ditanya, siapa Tuhanmu? Dia bisa menjawab. Siapa nabimu? Dia bisa menjawab. Apa agamamu? Dia bisa menjawab. Di dalam kuburnya. Baik, jemaah sekalian, dikubur pertanyaan tentang ilmu, bukan tentang amal. Nanti setelah lewat masa barzakh, baru dia pertanyaan tentang amal. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, la tazalu qadamal abdi yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'ah. Akan senantiasa kaki seorang hamba tidak mampu melangkah di hari akhirat, artinya dia sudah melewati barzakh, sampai ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, kamu kemana kan? Ini tentang umur. Tentang tentang ilmunya, untuk apa ilmu yang dia miliki, ya? Tentang masa mudanya, kamu kemana kan? Ini tadi pertanyaan tentang amal semua, kan gitu ya? Tentang harta, dari mana kamu dapat, kemanakan, dari mana kamu dapat, dan kamu kemanakan setelah kamu mendapatkannya. Ini pertanyaan tentang amalan. Adapun di kuburan yang ditanya tentang apa? Ilmu. Maka ada orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang demikian, ketika dia ditanya seperti orang munafik, ya, orang-orang kafir, dan orang-orang yang memiliki keraguan tentang kebenaran Islam. Dia berkata ketika ditanya man rabbuka, dia menjawab dengan katakan ha la adri, aku tidak tahu. Dia mengatakan demikian. Sami'tun nas yaqul, aku mendengar manusia berkata. Fakultu, akhirnya aku pun ikut-ikutan apa yang dikatakan oleh manusia-manusia tersebut. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, kalau sekiranya ya, malaikat yang bertanya tersebut membawa palu, yang mana palu tersebut kalau sekiranya dihantamkan di gunung, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping menjadi debu. Dan dengan palu itulah dia akan dihantamkan pada tubuhnya oleh malaikat di kuburan tersebut. Ini perkara yang paling dasar, yang paling penting. Orang yang masuk surga belum tentu dia selamat dari siksa kubur, belum tentu. Oleh karena itu Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ketika beliau berkunjung di kuburan, berziarah, beliau menangis terisak-isak sampai bahasa janggut beliau ditanya, "Wahai Utsman, diceritakan kepadamu tentang surga, tentang neraka, kamu tidak menangis. Ada apa gerangan tentang dirimu terhadap kenapa di kuburan kamu menangis?"
Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Fa inni sami'tu nabiyyakum yaqul," sesungguhnya aku mendengar nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazil min manazil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan pertama dalam perjalanan kehidupan akhirat. Wa man najaha minhu wa ma ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat dari fitnah kubur, barang siapa yang selamat dari siksa kubur, maka setelahnya akan gampang urusannya. Kalau di kuburan saja nggak selamat, tentu setelahnya akan susah. Makanya orang-orang yang di dalam kuburan, ketika dia disiksa di dalam kuburannya, dan dia tahu akan siksa yang berat yang dia rasakan di dalam kuburan tersebut, dia tidak akan pernah mati di sana. Sehingga dia berkata, "Rabbi la tuqimis sa'ah." Ya Allah, jangan kamu tegakkan kiamat. Kenapa? Karena dia tahu setelah ditegakkan kiamat, maka siksa itu semakin keras, semakin berat baginya. Sehingga dia tidak ingin kiamat ditegakkan. Baik jemaah sekalian, ini ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Yang perlu kita pahami bahwasanya seorang muslim itu wajib untuk mempelajari tentang 3 hal. Yaitu mengenal Allah, yaitu mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Mengenal Allah Azza wa Jalla, ya, ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Dan metode yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sangat bagus. Beliau pertama menyebutkan secara umum, baru beliau merinci. Tujuannya apa? Agar ada keinginan untuk menggali rincian-rincian tersebut. Ya, wajib setiap muslim untuk mempelajari tentang 3 hal. Ini umum. Kemudian beliau rinci satu persatu. Yang pertama, ya, mengenal Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba mengenal Allah. Bagaimana dirinya bisa mengenal Allah Azza wa Jalla? Satu-satunya cara untuk mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang Allah perkenalkan dirinya dengannya. Allah Azza wa Jalla tidak memperkenalkan dirinya kecuali dengan firman-firmannya dan melalui sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baik dia ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyyah. Ayat-ayat kauniyah ini alam semesta. Termasuk kita, termasuk ayat-ayat kauniyah Allah Azza wa Jalla. Ya, keberadaan kita menunjukkan akan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Karena tadinya kita nggak ada. Sesuatu yang tidak ada tidak akan bisa mengadakan sesuatu. Betul? Dalam ungkapan bahasa Arab, faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang nggak punya nggak bisa memberi. Betul nggak? Sesuatu yang nggak punya bisa memberi nggak? Nggak bisa. Faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang nggak punya dia nggak akan bisa memberi. Nah, keberadaan manusia itu menunjukkan akan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana orang Badui pernah berkata, adanya kotoran onta menunjukkan adanya onta. Adanya bekas langkah kaki onta menunjukkan adanya onta. Demikian. Baik, tidak akan mungkin sesuatu yang tadinya nggak ada kemudian tiba-tiba menjadi ada tanpa ada yang mengadakannya. Bisa dipahamin? Tidak mungkin sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada tanpa ada sesuatu yang mengadakannya. Satu-satunya zat yang mampu mengadakannya hanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa Ustaz? Karena dia awal. Dia yang paling pertama. Wa huwal akhir. Dia pula yang terakhir. Dia yang pertama, dia yang terakhir. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan. Baik jemaah sekalian, kita harus mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah ini pencipta, pemilik, pengatur, penguasa. Dia zat satu-satunya yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Dia satu-satunya zat yang pantas untuk diberikan peribadatan kepadanya. Siapapun yang memberikan haknya kepada orang lain, kepada makhluk-makhluknya, berarti dia telah memberikan tandingan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia jatuh kepada dosa yang paling besar di antara seluruh dosa-dosa besar. Baik, untuk mengetahui pokok yang pertama ini tentu dengan ilmu. Nah, ilmu itu ya tidak bisa kita langsung ambil dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak bersentuhan langsung dengan Allah. Kita tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Maka butuh ada yang menyampaikan ilmu itu. Ilmu itu dirangkum dengan satu kata di dalam agama kita, yaitu Islam. Ya, maka kita harus mengenal Allah Azza wa Jalla, kemudian mengenal agamanya. Agama itu dirangkum di dalam satu kata Islam. Kan gitu ya? Seluruhnya dirangkum di dalam Islam. Setiap kebaikan-kebaikan semuanya telah dijelaskan
setiap keburukan-keburukan semuanya juga telah diberikan peringatan tentangnya. Nabi SAW mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas petunjuk yang sangat terang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang. Kalau malamnya seperti siang, siangnya seperti apa? Kan malamnya seperti siang. La yazighu anha illa halik. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang melenceng dari petunjuk itu kecuali dia pasti binasa. Dan petunjuk itu adalah Islam. Nabi Allah katakan dalam firman-Nya, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya satu, Islam. Seluruh para nabi dan rasul itu agamanya satu, Islam. Itu agamanya satu, Islam. Hanya saja syariatnya yang berbeda. Cara syariatnya yang berbeda. Agamanya satu, semuanya Islam. Maka para ulama menyebutkan Islam terbagi menjadi dua. Ada Islam yang umum untuk keseluruhan, ada Islam yang khusus. Islam yang umum adalah Islam yang sebelum kedatangan Nabi SAW. Itu umum. Siapa yang meniti dan mengikuti jalan para nabi dan para rasul sebelum Nabi SAW hadir, maka mereka dikatakan muslimun. Ya, makanya kita diperintahkan ikut dengan jalannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim musliman hanifa. Beliau seorang muslim. Bahkan Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak keturunannya untuk tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa wassa biha Ibrahim wa Yaqub bi banihi wa wassa biha am kuntum syuhada id qala Ibrahim li banihi. Gimana ayatnya? Am kuntum syuhada id qala Ibrahim li banihi id hadara Yaqubul maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Menunjukkan bahwa Tuhannya itu satu. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishaq, Tuhannya Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Tuhannya satu. Ya, kata Nabi SAW, al-anbiya ikhwatun akhillah. Para nabi itu mereka saudara. Dinuhum wahid. Agama mereka satu. Wa ummahatuhum syatta. Ibu mereka, Tuhannya mereka satu, tapi ibunya berbeda-beda. Artinya apa? Tuhan agamanya satu, hanya saja syariat yang berlaku dan berjalan itu berbeda-beda. Makanya hukum syariat yang sebelum Nabi SAW dihadirkan, maka hukum syariat itu apabila sesuai dengan syariat yang dibawa Rasulullah itu dipakai. Ketika hukum syariat itu menyelisihi apa yang dibawa syariat Rasulullah, maka tidak dipakai. Ya, nah Nabi SAW ini adalah Nabi penutup dan Rasul penutup. Baik, di sini untuk mengenal Allah kita butuh perantara. Kita tidak bersentuhan dengan malaikat. Kita tidak bisa bicara dengan malaikat. Demikian, betul ya? Nah, Allah Azza wa Jalla menjadikan perantara malaikat Jibril kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi kepada Muhammad mampu. Tetapi di sini ada hikmah. Di sini ada hikmah yang Allah berikan untuk Jibril sebagai perantara kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nggak bisa kata saya dapat ilmu, nggak ada, kecuali orang-orang yang banyak khurafatnya, cerita tahayul dan palsu. Haddatsani qalbi an rabbi, hatiku bercerita dari Tuhanku. Ya, masuk ke dalam kamar pakai selimut, keluar jadi syekh, jadi alim ulama. Kenapa? Dia di dalam kamar berkelambung berhari-hari, berpuasa dan seterusnya, berzikir. Kemudian dia mengatakan, ya tadinya dapat ilmu, dapat wangsit dari Tuhan, kemudian setelah itu ngaku nabi, kemudian ngaku malaikat, setelah itu ngaku Tuhan. Ya kan? Baik. Allah Azza wa Jalla. Untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, wasilah yang wajib dengannya kita mengenal Allah yaitu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada wasilah yang terlarang, ada wasilah yang diperintahkan. Wasilah yang terlarang itu
ketika kita beribadah kepada Allah menjadikan pohon-pohonan, patung-patung, berhala-berhala, mayat-mayat, kuburan-kuburan untuk dijadikan perantara kepada Allah. Ini tidak dibenarkan. Tetapi wasilah untuk mengenal Allah itu diwajibkan, yaitu dengan melalui Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita nggak bisa mengenal Allah kecuali dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi perintahkan kepada kita, kama usolli, salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum, amriku cara. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi mengenal siapa? Yang pertama mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, kedua mengenal agama Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga mengenal Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada rentetan. Baik, beliau melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh beliau di sini. Beliau mengatakan, fa in qila lak, jika ada yang bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man rabbuka di sini artinya Tuhan. Karena Rabb itu pada asalnya makna pencipta, pengatur, penguasa, pemilik. Ini makna Rabb. Ya, al-alam. Di sini makna Rabbuka ay man ilahuka wa ma'buduka. Siapa Tuhanmu? Siapa sesembahanmu? Faqul, maka katakan Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah Azza wa Jalla. Alladzi rabbani, dia yang memeliharaku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi, dan memelihara semesta alam ini dengan nikmat-nikmatnya. Baik jemaah sekalian, kita itu tumbuh sejak kita awali dari sperma, tetesan mani sampai menjadi manusia. Ini berkat daripada Rabb Azza wa Jalla, yang Allah mentarbiah kita. Allah Azza wa Jalla memelihara kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sejak kita menjadi manusia. Dan tahapan-tahapan itu sudah pernah saya sampaikan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Manusia pertama diciptakan dari tanah, yaitu Adam alaihissalam. Ya. Penisbatan kita kepada Adam alaihissalam bukan kepada penisbatan penciptaan dari tanahnya, tapi penisbatan apa? Penisbatan keturunan. Adapun Adam diciptakan dari tanah. Kalau kita tidak dari tanah, kita dari apa? Dari setelah apa itu? Dari air. Dari air, yaitu air mani. Baik, Rabba wa Rabba jami'al alamin. Rabbi Allah, Tuhanku ada Allah, jami'al alamin. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi, yang memeliharaku dan memelihara semesta alam dengan nikmatnya. Baik jemaah sekalian, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali hidup dari nikmat Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa wa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun melata yang ada di muka bumi ini kecuali rezekinya itu ada di tangan Allah. Artinya di sini jemaah sekalian, jangan pernah menggantungkan rezeki kita kepada selain Allah. Ingat, seseorang tidak akan pernah mati sampai Allah sempurnakan rezekinya. Dengan apapun cara yang dia lakukan untuk menambah rezekinya tidak akan bertambah. Karena rezeki itu sudah ditetapkan sejak dia di dalam perut ibunya. Ya, Nabi SAW sebutkan di dalam hadits yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW wa huwa sadiqul masduq. Beliau berkata, inna ahadakum la yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya setiap di antara kalian dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari. Thumma yakunu alaqatan mithla, kemudian menjadi gumpalan darah selama 40 hari berikutnya. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi gumpalan daging setelah 40 hari berikutnya. Thumma yursalu ilaihi malak, kemudian dikirim kepadanya sosok malaikat. Wa yumaru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk 4 hal malaikat itu.
bikat fi rizkihi. Pertama dicatat apanya? Rezekinya. Nggak akan berubah jemaah. Oleh karena itu jemaah, ketika kita sudah ditetapkan rezeki kita, dan rezeki itu datangnya dari Allah. Allah letakkan rezeki itu bukan di dunia. Allah letakkan rezeki itu di langit. Itu janji Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kalian dan apa yang Allah janjikan untuk kalian. Tapi kita hidupnya di dunia, di bumi. Gimana untuk mengambil rezeki itu? Allah jelaskan di dalam surat At-Talaq. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluarnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Artinya apa? Yang mengundang rezeki itu bukan kecerdasan, bukan ijazah, bukan skill. Banyak orang yang lebih tinggi skillnya dari kita, ijazahnya lebih tinggi dari kita, kemampuannya lebih tinggi dari kita, dia nggak dapat pekerjaan. Dia nggak dapat. Kenapa? Rezeki yang ditetapkan sekian oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan bertambah, tidak akan pernah berkurang. Dan ingat, malaikat tidak pernah korupsi. Malaikat akan sampaikan rezeki itu seperti apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tetapkan, tidak akan bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Ini ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah, kita itu hidup dari rezeki Allah, dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Semua yang kita alami ini kenikmatan tidak lain adalah nikmat yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat Allah tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Allah katakan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian coba untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungi. Di dunia saat ini, dulu kita menghitung pakai alat seperti apa? Hitungan itu yang seperti biji-bijian, ya. Apa namanya itu, Pak? Sebuah ya. Dulu kita ngitung pakai itu ya, itu terbatas. Paling batasannya 100. Ada yang 1000, ada mungkin tapi jarang. Bilangannya terbatas. Maka sekarang ada alat hitung yang baru. Apa itu? Kalkulator. Kalkulator mungkin tidak lebih canggih dibandingkan dengan komputer. Maka didatangkan alat yang lebih canggih, komputer. Mungkin akan ada alat-alat yang lebih canggih daripada seluruh alat-alat yang ada di dunia ini saat ini. Karena teknologi terus berkembang atau tidak? Terus akan berkembang. Ingat jemaah sekalian, kalau seluruh teknologi itu semua sampai kepada puncak teknologi, sampai rusak teknologi itu, untuk menghitung nikmat Allah nggak selesai. Ingat ya, karena janji Allah, wa in ta'uddu ni'matallah, kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kalian nggak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Ya, bayangkan ini. Kalau saja ada alat-alat teknologi untuk menghitung seluruh nikmat Allah, nggak akan bisa, nggak akan mampu manusia untuk menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Baik kita hidup, baik yang mukmin maupun yang kafir. Ya, baik hewan buas atau hewan melata, semuanya hidup dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ma'budi. Dia Allah Tuhanku, sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa. Ingat jemaah, ketika Dia yang memberikan rezeki, Dia yang memberikan nikmat, yang memberikan kebutuhan, yang menghidupkan, yang mematikan, maka berarti Dia yang berhak untuk disembah. Jadi Allah menggunakan dalil rububiyah untuk uluhiyah. Allah menggunakan dalil Allah yang memiliki, mengatur, menguasai, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memelihara dan lain sebagainya. Dalil-dalil ini adalah dalil rububiyah, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Allah ingin perbuatan manusia untuk Allah. Apa itu? Uluhiyah, ibadah. Ibadah yang kita lakukan gak boleh diberikan kepada selain Allah. Siapa saja yang memberikan kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah. Kata Allah, ana aghna syuraka ani syirki. Aku gak butuh dengan sekutu-sekutu itu. Wa man asyraka ma'iya ghairi ta'a syirkahu. Barang siapa aku akan tinggalkan dia dan sekutunya, ditinggalkan, sehingga mereka tidak mampu memberikan rezeki. Bisa dipahami jemaah? Yang memberikan kehidupan, kematian, kesehatan, itu Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah menggantungkan segala sesuatu kepada selain Allah. Makanya orang yang paling tenang hidupnya orang yang lurus akidah dan tauhidnya. Orang yang paling tenang hidupnya orang yang paling lurus akidah dan tauhidnya.
Karena orang yang nggak lurus akidah dan tauhidnya jemaah sekalian, hilang cincinnya, yang dia cari bukan Tuhannya. Siapa? Dukunnya. Kan gitu ya? Baik, sekarang pecah piringnya, yang dia salahkan siapa? Ya, baik kamu istrinya. Kalau orang yang rusak akidahnya jemaah, dia akan berpikir nih, ada sesuatu yang akan terjadi kepada suami saya, kepada anak saya, kepada ibu saya dan lain sebagainya. Kalau sekiranya dia memiliki sesuatu yang digantung di rumah yang seperti foto dan misalnya kan itu, walaupun demikian tidak dibolehkan. Kalau dia menggantungkan foto, jatuh fotonya. Kalau kita orang yang berakidah, yang lurus akidahnya, ketika jatuh mungkin ditiup angin, mungkin pakunya lepas, betul kan? Tapi kalau mereka tidak jemaah. Orang yang rusak akidahnya, ketika jatuh sesuatu yang ada pada dirinya, dia akan berpikir sesuatu yang di luar dari pikiran orang-orang yang bertauhid. Apa itu? Akan ada sesuatu yang menimpanya karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Yang ada hidupnya takut, khawatir, cemas, sedih, bingung. Sudah dipahami? Makanya kuatkan akidah, sehingga akan tenang hidup kita. Baik, wa idza qila lak ma dinuk, apabila ditanya kepadamu apa agamamu, faqul diniyal Islam, maka katakanlah agamaku adalah agama Islam. Ingat jemaah, Islam itu agama yang dengannya seseorang berserah diri. Ya, Islam dikatakan Islam karena dia berserah diri. Kalau ada orang sedang berperang kemudian ditawan, oleh yang menawannya berkata, angkat tanganmu. Kira-kira dia angkat tangannya enggak? Angkat tangannya kan? Kemudian diperintahkan, kamu tiarap. Dia tiarap tidak? Kamu jongkok. Dia jongkok tidak? Itu dikatakan Islam. Itu dikatakan Islam. Berserah diri. Tidak perlu dia bertanya. Karena Allah enggak pantas ditanya. Yang pantas ditanya kita. Allah fa'alun lima yurid. Allah akan melakukan segala sesuatu apa yang dia kehendaki. Allah tidak ditanya, yang ditanya adalah manusia. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Itu yang mereka akan ditanya. Baik, orang Islam adalah orang yang istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Azza wajalla. Kalau ada orang yang berserah diri kepada Allah tapi dia tidak mentauhidkan Allah, berarti dia musyrik. Maka jamaah sekalian, musyrik yang sebenarnya itu bukan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Musyrik yang sebenarnya orang yang beribadah kepada Allah, di sisi lain dia beribadah kepada selain Allah Azza wajalla. Dia tidak menyerahkan segalanya kepada Allah Azza wajalla. Itu namanya musyrik. Makanya orang-orang musyrikun zaman dahulu, mereka ibadah enggak? Mereka ibadah. Mereka haji enggak? Mereka haji. Mereka sedekah enggak? Sedekah. Haji, umrah, sedekah, menyembelih, ini adalah ibadah agung. Tapi mereka berikan semuanya bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak murni kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa? Mereka bagi. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk yang lainnya. Itu yang dikatakan musyrik. Kapan dikatakan muslim? Istislam lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ini yang pertama, poinnya. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'at. Patuh dan tunduk kepadanya dalam menjalankan ketaatan. Kalau ada orang yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, dia nggak mau mempersekutukan Allah, tapi nggak mau menjalankan perintah Allah, tidak patuh dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya mutakabir, orang yang sombong, mustakbir. Orang yang mustakbir tidak dikatakan muwahhid, karena musuh daripada tauhid adalah musyrik dan mustakbir. Musyrik dan mustakbir. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini kunci dalam agama, al-wala wal bara'. Kapan seorang dikatakan muslim sejati? Yang pertama, dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, dia patuh dan tunduk kepada Allah, menjalankan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, 3 hal.
Kalau ada orang yang dia bertauhid, mentauhidkan Allah, kemudian dia ibadah, sholat, puasa untuk Allah Azza wa Jalla, tetapi dia tidak berlepas diri dari kesyirikan, masih meminta kepada kerisnya, kepada kuburannya, kepada pohon-pohon dan berhala-berhala, ini dikatakan musyrik, belum muslim dia. Kali gitu ya. Baik, dia tidak minta kepada sekutu-sekutu itu, tapi dia tidak berlepas diri dari orang-orang musyrikun. Tidak berlepas diri dari musyrikun. Maka dia belum dikatakan muslim sejati. Sampai kapan? Sampai dia berlepas diri dari mereka. Ini namanya wala wal bara. Dan akidah ini hampir hilang di kalangan kaum muslimin, al wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrikun. Kalau kita lihat yang terjadi di negeri kita, apalagi di musim-musim pertandingan bola, dia sudah tidak terukur lagi, tidak melihat lagi siapa yang dia tonton, siapa yang dia cintai, siapa yang dia kagumi, dia tidak melihat lagi. Nonton bola boleh nggak? Boleh, itu perkara yang mubah. Tapi akan bisa menjadi haram kalau ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Kapan itu? Yang pertama, terbuka auratnya. Yang kedua, kalau di sana ada judi, kita berarti mendukung perjudiannya. Yang ketiga, kalau pemainnya orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang yang cinta dengan mereka karena fisiknya, karena skillnya, karena gayanya, berarti kefasikan. Ini kefasikan. Belum sampai kepada kekufuran. Tapi kalau dia loyal kepada mereka terkait dengan agamanya, berita tentang keagamaan mereka, dia ikut serta karena fulan mengikuti agama itu, misalnya Nasrani atau Yahudi, dia agama tersebut dia jalankan, dia mendukung agama yang dia gemari tersebut, berarti ada loyalitas kepada siapa? Pemain bola yang kafir. Pertanyaannya, apakah dia muslim? Tidak bisa dikatakan muslim sampai dia betul-betul berlepas diri dari mereka. Itu dalam surah Mujadilah ayat 11 Allah katakan, la tajidu qauman yu'minuna billah la tajidu qauman yu'minuna billah yuhadduna man hadallah. Kamu tidak akan temukan sekelompok kaum yang mereka beriman kepada Allah tapi meletakkan tali kasih cinta mereka kepada musuh-musuh Allah. Allah katakan walaupun bapak mereka, walau kanu aba'ahum, walaupun bapak mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak mereka sendiri, au asyiratahum, atau keluarga mereka sendiri. Allah mendatangkan lafaz-lafaz ini orang-orang terdekat, bapak, anak, keluarga. Adakah orang yang lebih dekat dari mereka? Tidak. Kalau mereka kafir, kamu dukung agama mereka, kamu sama seperti mereka. Bisa dipahami? Loh, Ustaz, bapak saya kafir, saya nggak boleh cinta sama dia. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi cinta apa? Tabiat manusia. Anak cinta sama bapaknya. Iya. Tapi kalau kamu cinta tentang agama bapak, yang bapak itu adalah kafir, maka kamu masuk ke dalam ayat ini. Tidak akan kamu temukan orang yang beriman, yang mereka beriman cinta dengan musuh-musuh Allah. Walaupun bapaknya. Dari sini jemaah sekalian ada faedah bahwasanya saudara bukan karena nasab. Ya, dimanapun dia, jauh dari negeri kita, kalau dia Islam itu saudara kita. Ingat itu. Dimanapun dia, walaupun satu rumah, kalau dia kafir itu bukan saudara kita. Bisa dipahami jemaah? Ini faedah besar yang Allah sebutkan. Baik jemaah sekalian, insyaallah akan kita lanjutkan tentang siapa nabi kita. Ini yang sering kita lalai darinya. Barakallahu fikum, subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.